Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Hiba selaku Kepala KP dan Dikapol Ta'limnya, yang saya hormati segenap jajaran pengajar KP dan Dikapol Ta'lim Ceria. Kemudian yang saya hormati di sini kebetulan ada Ketua Paguyuban KP dan Dikapol Ta'lim Ceria beserta tim juri. Hari ini juga ada lomba busana Muslim yang syar'i, ada kedua juri kami hormati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, wali murid KP dan TK B. KB-nya yang tadi sekarang wali murid TKB TK Kota Ayun Ceria. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kenikmatan, kenikmatannya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga panjenengan semua bisa hadir di acara yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu tauhid sebagai pegangan hidup kita semua. Tadi sudah disinggung-singgung siapa nama saya. Saya tadi dipanggil sebagai Ustazah Tri. Mungkin saya ingin menyampaikan jika saya lebih nyaman dipanggil Bu Tri Mawon. Nama lengkap saya adalah Tri Susilawati. Background saya bukan dari pondok agama, tapi saya bersyukur dan alhamdulillah saya diberikan jalan oleh Allah untuk akhirnya bertemu di jalan yang insya Allah penuh barokah, yaitu mendapatkan background saya adalah sarjana teknologi pertanian. Jauh kalau saya ketemu teman-teman kuliah saya itu mungkin banyak yang kenal. Ya, tapi alhamdulillah harus disyukuri dan teman-teman saya pun ikut merasa bersyukur. Itu saja mungkin dari perkenalan dengan saya. Saya kebetulan diumumkan diamanahi sebagai manajer pengembangan. Saya juga pernah di MIN 2 Kota Malang, insya Allah 7-8 tahunan saya sampai lupa. 4 tahun diamanahi sebagai koordinator. Dan pernah juga saya mengajar di TK ibu-ibu, bapak-bapak. Kebetulan di TK abad 13 bimbing selama 3 tahun. Itu jauh sekali akhirnya saya mengundurkan diri. Kemudian saat sekarang saya masih aktif di MTS Sunda Buana sebagai koordinator. Kita saling mendoakan pokoknya jalan kita ini semoga diridhoi Allah. Kita saling mendoakan. Panjenengan juga sebagai orang tua kita selalu harus bersinergi antara lembaga dan panjenengan selalu saling mendoakan agar tugas mulia kita yang diamanahi putra putri itu bisa sesuai track diridhoi Allah, penuh barokah, menjadi anak saleh. Insya Allah panjenengan semua sudah mengenal metode Umi, sudah TKB putra putrinya sudah mengenal metode Umi. Barangkali mungkin secara singkat nanti saya sebutkan di awal tentang metode Umi itu. Ada yang mungkin tahu apa bedanya metode Umi dengan metode yang lain? Barangkali ada yang guru Al-Quran metode Umi di sini, saya mungkin tidak tahu. Mungkin ada atau yang sudah belajar metode Umi? Kok mendel yang ngomong tentang setelahnya begitu. Ya, barangkali nanti ke depan bisa berkolaborasi dengan sekolah, mengumpulkan ibu-ibu untuk ngaji di sini, biar tambah barokah, sebagai bekal kita. Karena insya Allah kalau Al-Quran sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah terjun ke sana, insya Allah sudah baik dan kita harus terus menjaga.
Kalau yang belum, mudah-mudahan kita berdoa selalu agar dibukakan jalan, ya, dibukakan jalan hingga kita bisa menjadi hamba atau golongan yang belajar atau mengajarkan Al-Quran. Kalau metode insya Allah semua baik, ya. Mungkin ada beberapa perbedaan saja di metode ini dan metode yang lain. Mungkin bisa minta tolong Ibu Zul untuk membukakan slide-nya. Nah, ini visi dan misi Umi. Kali untuk semakin memantapkan mawon, karena anak-anak sudah TKB memang. Visi Umi adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'aniyah. Misi Umi adalah membangun sistem manajemen pembelajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Jadi pembelajaran Al-Quran tidak bisa sembarangan hanya pokok ngaji itu boten saged, karena kita memang kalau belajar ngaji itu harus sesuai dengan tajwid-tajwid yang dituntunkan. Kemudian mewujudkan lembaga pendidikan dan dakwah yang dikelola secara profesional, kemudian menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan dakwah Al-Quran pada masyarakat. Ini adalah visi dan misi metode Umi. Berikutnya, moto Umi adalah mudah. Ya, mudah. Biasanya kalau di sertifikasi guru Al-Quran itu diberi begini, mudah. Ya, mudah-mudah. Menyenangkan, menyentuh hati. Jadi harapannya kita semua atau kami dari pengajar Al-Quran metode Umi itu bisa menyampaikan ajaran Al-Quran itu dengan mudah, menyenangkan, menyentuh hati, sehingga anak-anak itu tidak hanya menerima ilmu dari kita, tapi juga arahan-arahan yang didikan akhlak itu bisa masuk kepada anak-anak. Monggo berikutnya. Ya, ini yang perlu diketahui mungkin bagi orang tua seperti tadi gini, alhamdulillah gitu ya, tak sekolah ini gitu ya. Jadi titip putranya di sini tuh jenengan patut bersyukur. Saya juga bangga, sekaligus bangga dengan lembaga KB dan TK Kota Ayun Ceria ini sangat komitmen kepada mutu, ya, terutama dalam pembelajaran Al-Quran. Karena dengan dikelola biasa saja itu kita bertanggung jawab, ya. Kalau biasa saja itu yang disampaikan sudah benar atau tidak. Nah, kalau salah, nanti anaknya menerima dengan salah, prakteknya dengan salah. Kalau besar, dia akan mengajarkan dengan salah. Nanti akan kesalahannya jariah, itu yang kita takuti. Jadi di sini alhamdulillah sudah berkomit kepada mutu. Ini tadi termasuk yang saya sampaikan, lembaga dengan sistem bermutu itu bisa masuk kepada yang ketiga, 20%. Jadi lembaganya sudah mempunyai goodwill yang baik, ya, itu mendukung yang 20%. Kemudian yang nomor 1 adalah metode yang bermutu. Metode dalam hal ini adalah buku yang dipakai anak-anak, sudah didesain sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelajari anak-anak. Itu mempunyai pengaruh 20%. Yang paling besar adalah di guru, guru yang bermutu. Jadi guru yang bisa mengajarkan belajar Al-Quran metode Umi adalah guru-guru yang sudah lulus taski. Jadi yang belum lulus taski, bacaannya belum standar, juga belum bisa mengajarkan metode Umi. Atau yang OTW, jadi dia masih dalam pembinaan menjadi guru Al-Quran metode Umi. Itu sangat berpengaruh, 60%. Jadi cara pengajaran, kemudian tahapan pengajaran, ya, itu sangat berpengaruh kepada hasil kepada anak-anak, yaitu 60%. Kemudian berikutnya bisa minta tolong dibukakan slide berikutnya. Nah, ini 7 mutu guru Al-Quran yang diharapkan di metode Umi. Jangan sakit membaca sendiri, ya. Tartil membaca Al-Quran ini memang poin pertama untuk menjadi guru Al-Quran, harus bisa membaca tartil dan lulus tasbih. Jadi membacanya sudah sesuai standar, menguasai baru tajwid. Ini lebih ditekankan kepada guru SD. Kemudian istiqomah membaca Al-Quran, ya. Jangankan sebetulnya tidak saja sebagai guru Al-Quran, ya. Kita semua berharap sebagai kaum muslimin itu nopo dipaksa,
istiqomah membaca Al-Quran, karena itu kalamnya Allah. Kita ingin dicintai Allah, kita ingin diridhoi Allah, jadi kita berusaha untuk mendekat, ya, membaca Al-Quran setiap hari. Kalau apalagi guru Al-Quran, dia harus menjaga istiqomahannya, oke? Menguasai metodologi, ada metodologi yang harus diterapkan guru untuk mengajarkan ini. Jiwa daki dan murabi, tidak hanya transfer ilmu, jadi guru-guru di sini juga terus berusaha memotivasi, memberikan didikan akhlak kepada anak. Oke? Disiplin waktu. Nah, ini memang guru-guru di sini juga insya Allah sudah menerapkan tidak boleh terlambat, itu maksudnya waktu, dan komitmen pada mutu. Ya, komitmen pada mutu ini ada hubungannya dengan mutu yang diajar kepada anak-anak, tajwid yang sudah ada tuntunannya itu terus menerus diingatkan kepada anak. Oke, kemudian bagiannya, nah ini mungkin panjenengan ada yang belum tahu, ya, sepertinya perlu tahu. Saya harapannya semua kalau di sini menjadi guru Al-Quran itu masya Allah. Saya itu juga kecemplung kesasar menjadi guru Al-Quran itu bukan cita-cita awal. Ya. Saya dulu itu niatnya gini, gimana ya belajar Al-Quran yang benar. Ya. Tiba-tiba Allah menunjukkan tetangga saya sendiri. Itu, oh itu loh di Ahmad Yani, itu pusatnya Umi maksudnya Ahmad Yani. Itu belajar. Habis itu ada taksin, pembinaan guru. Oh. Setelah itu ternyata digiring-giring akhirnya mengajar. Itu masya Allah harus saya syukuri, dan mudah-mudahan Allah menetapkan hati saya, keikhlasan saya tetap di jalan ini sampai. Okay. Ini ada tahapan pengajaran. Pertama pembukaan. Ya, insya Allah semua guru Al-Quran metode Umi sama. Standar mutu yang bukan sama. Pertama ada pembukaan. Pembukaan itu salam, tanya kabar, dan doa pembuka. Kemudian yang kedua adalah apesepsi. Apesepsi itu menyampaikan pelajaran yang kemarin diulang. Ya, anak-anak tidak lupa yang kemarin. Kemudian yang ketiga ini ada penanaman konsep. Penanaman konsep hari ini, misalkan materinya kalau sudah TKB itu biasanya judulnya 3-4 gitu. Ya, tama itu buat fakta panjang misalkan, itu diterangkan. Ini dibaca berapa panjang itu, kemudian dipahamkan. Nah, seperti ini yang di bawah-bawahnya itu ditunjuk, anaknya paham apa tidak. Kalau sudah paham ditampilkan, ya. Tampilkan tuh anak-anak bisa membaca bersama-sama biasanya seperti itu. Kemudian ada evaluasi. Harapannya kalau sudah ditampilkan evaluasi, anak-anak mampu, ya, untuk tuntas materi tersebut, halaman tersebut, sehingga bisa naik ke halaman berikutnya. Maten nggih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian yang terakhir itu penutup, ya. Penutup itu biasanya drilling sebentar pelajaran hari ini. Kemudian ada nasihat dan ada doa. Kemudian target TK barangkali para wali murid ada yang belum tahu atau sudah tahu. Ya, ini langsung saya ke yang TKB nih. TKB itu targetnya jilid 3 selesai, jilid 3 dan jilid 4. Oke, harapannya itu minimal sebetulnya, oke, Bapak Ibu. Saya dulu yang di TK abad 13 pernah sampai Al-Quran. Oke, ya memang tidak banyak, tapi ada beberapa anak yang sanggup. Itu tidak membatasi. Jadi satu hari anak itu tidak harus hanya 1 halaman. Tapi kalau anaknya bisa cepat, itu bisa lebih dari 1 halaman. Sehingga anak itu, apalagi kalau di rumahnya ada TPQ atau ibunya bisa ngajar, itu bisa lebih cepat lagi belajarnya. Oke. Kemudian target hafalannya sampai surat At-Takatsur. Minimal wajib yang harus dikuasai anak-anak hafal sampai surat At-Takatsur. Insya Allah di TK Kerta Ajun Ceria juga ada materi pendamping ya di bidang keagamaan ya Bu, yaitu doa sehari-hari dan hadis. Oke. Ya, kira-kira anak-anak itu di rumah melakukan kebiasaan itu lebih boten ya. Ini tidak saja mengingatkan panjenengan sedoyo, sekaligus mengingatkan saya walaupun anak saya tidak ada yang kalah ini. Tapi ya kalau doa diajarkan itu di rumah atau di sekolah anak-anak tidak melaksanakan atau mengamalkan, kira-kira itu berikut hilang dengan sendirinya, hilang diri atau angin ribut ya. Terus nggak ada
ada yang membekas, ya, tidak ada apa nilai positif atau manfaat atau keberkahan yang didapat. Jadi harapannya dari wali murid, karena di sekolah itu berapa jam? Lamanya di sekolah paling lama 2,5 sampai 3 jam ya kalau sebelum pandemi. Kalau selama pandemi ini memang tantangan kita luar biasa, ya, 1,5 jam saja. Dan waktu yang paling lama di mana? Di rumah. Ya. Kita sudah diberi amanah oleh Allah ya, putra putri. Harapannya nopo? Ya, harus punya. Ya. Kebetulan saya berusia seperti saat ini ya, kepala 4 hampir 50, saya 48 tahun ya. Jadi barangkali apa yang saya sampaikan itu mungkin sebagai self reminder saya, atau kalau bisa memberi manfaat kepada panjenengan, alhamdulillah. Jadi pendampingan di rumah oleh orang tua itu sangat penting. Tidak bisa pasrah saja 100% kepada pihak sekolah. Pihak sekolah sudah memberikan materi, sudah memberikan arahan, ya, sudah memberikan ilmu. Kalau tidak dimurajaah di rumah, kira-kira bisa ngomongkan. Iya. Kadang-kadang anak-anak itu ketika munakosya ditanya, ayo doa keluar rumah. Ya, habis itu dipanggil dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru bunyi. Itu tandanya nopo? Tandanya jangan-jangan takutnya tidak pernah diamalkan. Jadi kalau bisa kita ya mulai sekarang lah. Kalau belum pernah ya mulai sekarang. Kalau keluar rumah itu kalau perlu, ayo berdoa dulu. Ya minimal yang kesal susu ya Bismillah itu keluar. Apalagi bisa lengkap. Itu anak-anak kalau bisa menerapkan sejak ini, mereka sudah diajarkan punya kebiasaan. SD, SMP, terus. Oh masya Allah. Jariahnya itu tidak saja dari bapak ibu dan sekolah. Panjenengan selaku orang tua itu juga ikut ya nanti diangkat ke surga. Kalau anaknya baik, panjenengan ikut anak. Kalau anaknya jelek, ya ikut cemplung surga. Ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan saya tetap menjadi pusat perhatian panjenengan. Nonton. Kemudian dilanjutkan untuk pembelajaran. Ya, kemudian saya tadi mendapat titipan dari pihak sekolah, terutama TKP. TKP insya Allah semester depan sebelum Ramadan atau saat Ramadan ya. Ramadan, ya, itu ada munakosyah. Nopo munakosyah ya, barangkali yang berjilbab merah sudah besok. Ya Bu, sudah besok munakosyah? Sudah? Barangkali sudah besok? Ya. Di TKP semua siswa yang memenuhi target akan menjalani munakosyah. Munakosyah ada yang tahu napa nggih munakosyah? Makanan apa itu? Ada yang sudah tahu? Niku ujian nggih, ujian Al-Qur'an. Ujian Al-Quran yang akan dihadapi anak-anak. Nah ini contohnya munakosyah di TK sini ya Bu ya. Ya ini. Jadi anak-anak yang sudah selesai jilid 3-4 akan munakosyah. Ya. Kemudian ini masih akhir semester ganjil. Harapannya panjenengan sedaya itu lebih bisa bersinergi dengan pihak sekolah dalam mendampingi anak-anak, sehingga anak-anak di semester depan itu semakin semangat mengajinya. Sebetulnya tidak perlu waktu lama, mungkin setengah jam, tapi rutin setiap hari panjenengan. Kalau panjenengan tidak bisa mengajari, minimal mengingatkan sudah dibaca belum, sudah dimurojaah belum hafalannya. Ya, kemudian hadis murojaah. Kalau perlu doa itu diamalkan. Jadi anak-anak terbiasa makan, ayo apa doanya yang keras. Suruh memimpin ya, terus mau keluar rumah mau pergi misalkan lagi naik mobil itu di mobil bersama-sama, ayo dipimpin doanya. Lama-lama orang tuanya juga bisa gitu ya. Seperti itu harapannya ya dalam pendampingan siswa TKB. Kemudian barangkali standar yang perlu saya sampaikan, kan takutnya seperti ini nih, di rumah mungkin ada perbedaan jilid ya. Di rumah mungkin anak saya sudah Quran tapi di sini masih jilid seperti ini gitu ya.
Atau mungkin anak saya halaman ini tidak naik-naik gitu ya. Itu bukannya kita tidak menaikkan ya, bukannya kita sedih tidak menaikkan, tetapi itu memang standar ya yang harus dicapai di halaman tersebut. Kalau belum naik ya, kalau kita menaikkan kita berdosa karena anak kita tadi belum mampu terampil di halaman tersebut. Mungkin bisa dibantu di slide jilid 3 nih. Ini di TKB apa masih ada yang jilid 1 atau 2? Masih Ada. ya. Oh, oke. Mungkin saya singgung dulu di jilid 1 ya, biar tercerahkan, barangkali bermanfaat. Mungkin jilid 1 dulu. Oke, jilid 1 itu belajar apa? Barangkali pernah mendampingi putra-putri yang mengaji di rumah. Huruf hijaiyah berharokat fathah dari A sampai Ya. Ya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Pendek cepat, satu ketukan, satu harokat. Jadi tidak boleh lewat. Sebentar. Oke, sabar. Jilid 1 mungkin langsung dibukakan halaman yang terakhir itu. Sakit di pusing. Oh tidak, yang apa tadi? Sakit juga nih. Oke, aja. Mungkin pun jilid 2, insya Allah masih dekat dengan jilid 1 nih. Jilid 2 mungkin halaman 14. Langsung melawan halaman 14. Ini halaman 14. Ya. Ibu, ini masih mirip dengan jilid 1 nggih. Jilid 1 dibaca pendek cepat. Seperti ini misalkan, ini kebetulan hurufnya huruf yang sulit ya. Maksudnya huruf isti'la itu butuh effort dan latihan karena dia sifatnya tebal atau tafhim. Kalau tebal itu harus terangkat pangkal lidah. Ya, terangkat. Jadi bukan saja to, jadi to itu T sama oto. To lidahnya turun pangkal lidahnya. Tapi kalau huruf istilah harus tebal terangkat pangkal lidahnya. To, ini terangkat. Ya, terangkat pangkal lidah. Bagaimana merasakan kalau belum pernah? Kayak saya dulu juga begitu. So, diangkat pangkal lidahnya. Diangkat pangkal lidahnya. Oh, angkat dia. Ini kayak orang tak gitu rasanya. Ya, jadi diangkat. So ini juga to, bukan to. Jangan bedakan suaranya. To, itu tempatnya betul. Tempatnya to sama dengan dal sama dengan tak sama. Ujung lidahnya di pangkal ketemu pangkal di kisah yang atas yang belakang tempatnya sama. To. Tapi dia istifal lidahnya, pangkal lidahnya turun. Tapi kalau to ini huruf istilah harus terangkat pangkal lidahnya. To. Nah, seperti ini juga diajarkan sedini mungkin pada anak-anak. Kalau anak-anak TK mungkin tidak langsung bisa, tidak apa-apa. Tapi nanti setiap ketemu to, tebal, diangkat pangkal lidahnya. To, coba lagi, to. Nanti dia masih tipis, bisanya masih tipis, nggak apa-apa. Coba diulang lagi, paling 2-3 kali belum bisa nggak apa-apa. Bukan tidak mau, bukan berarti tidak naik. Ya, kemudian membacanya, dengan perhatikan, totitu, zozizu, tozitu, ya, seperti itu pendek cepatnya. Jadi bukan totitu, zozizu, tozitu. Nah, kalau itu berarti belum terampil. Anaknya biasanya sama gurunya diulangi lagi dulu. Jadi harus bisa membacanya totitu, zozizu, tozitu. Kalau tidak bisa cepat seperti itu tidak apa-apa, ada toleransi. Mungkin temponya tidak terlalu cepat, tapi dia tetap pendek. Totitu, zozizu, tozitu. Nah, jenengan perlu mengetahui
standar seperti itu, biar nanti kalau misalkan mendengarkan putranya di rumah atau mungkin anaknya halamannya belum naik ya karena belum bisa dinaikkan ya. Karena kita bertanggung jawab ya, jadi anaknya belum naik dinaikkan, nanti masalahnya bertambah ya, di halaman berikutnya pasti akan lebih sulit ya, pasti akan lebih sulit, apalagi babnya sudah panjang dan lebih sulit, jadi anaknya nanti semakin kesulitan ya. Jadi harap orang tua itu kadang-kadang begini ya, saya mendapati sering di bapak ini, anakku gak munggah-munggah 1 bulan atau mungkin 2 minggu halamannya itu saja, atau mungkin drilling sudah sampai halaman 40 diteskan tidak naik ya, habis itu drill bisa 1 bulan 2 bulan. Nah itu panjenengan perlu mengetahui standar seperti ini. Standar seperti ini tidak bisa didapatkan jika anak tidak latihan di rumah ya, jadi impossible ya, impossible itu nopo tidak mungkin, karena kemampuan tartib itu adalah pembiasaan dari rumah ya. Kalau hafalan udah hafalan, sekarang hafal besok hafal bisa, tapi kalau kemampuan membaca ini adalah pembiasaan dari sehari-hari. Oke iya, makanya membacanya, kalau membacanya masih todi tu dodi tu atau todi tu, diulang dulu sampai dia bacanya bisa seperti tadi. Kemudian kalau dalam satu halaman itu misalkan dia masih seperti itu banyak ya, lebih dari 2 baris seperti itu, berarti dia tidak naik halaman. Oke, kalau perlu misalkan terjadi 2 baris seperti itu, setelah selesai 1 halaman biasanya saya meminta mengulang lagi dia yang terjadi kesalahan tadi. Kalau dia bisa minimal maksimal 2 lebih, kalau bisa itu bisa dinaikkan, tapi kalau lebih berarti dia belum terampil. Barangkali perlu mengetahui standar membaca jilid 1, 2 seperti itu ya. Kemudian harokat, kalau di jilid 2 harokat tidak boleh tentukan. Kadang-kadang anak-anak baca to dibaca tu, ini membuatan kayak itu tu dibaca to ya, mungkin di halaman berapa ya, dan itu hakama mundur lagi ya, itu hakama. Biasanya kalau saya kasih kenaikan jilid saya mengarahkan langsung ke halaman 19, itu sudah bermacam-macam hurufnya ya, harokatnya juga sudah bermacam-macam, jadi dia harus bisa baca hakama sodiko putila ya. Kalau misalkan pelan nggak bisa cepat, hakama sodiko putila, toleransi masih boleh ya. Kemudian itu ya, kalau di jilid 2 selain memperkenalkan huruf berharokat kasroh dhamma juga tanwin, baca tanwin juga seperti itu. Biasanya anak-anak amanat apa itu memantul ya, tanatinetun ya, tanatinetun tidak boleh, harus ditekan, tantintun ya, banpin ya, waladan waladun, coba panjenengan kesani sebelah sana, dan dun waladan waladun, kalau masih dan dun waladan atau waladan, nah itu masih belum tampil. Kemudian biasanya di jilid 2 nopo tidak boleh miring. Miring itu nopo ngeten nggih. Miring niku ini biasanya anak TK SD itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya miring. I-nya jadi E, U-nya jadi O. Nah itu tidak kesalahan jali, bukan kesalahan besar yang berbahati, tapi makruh dilakukan. Jadi anak-anak dibiasakan tanting, banting, amanatan, bukan amanatun ya, amanatan. U dibaca U, I dibaca I. Kemudian ini yang jilid 2 ya. Jadi anak-anak harus bisa membaca rangkaian 3 huruf seperti itu. Biasanya yang sulit itu halaman 39. Kalau 39-nya lancar, dia bisa diyakinkan mampu masuk jilid 3 ya. 39 itu naniku rodofatan lumazatin kotarotun. Nah itu anak-anak kalau terampil halaman 39 itu bisa dipastikan naik ke jilid 3. Biasanya kena tun dibaca tan, tin dibaca tun, itu biasanya terbalik-balik di situ. Oke, monggo kita ke jilid 3. Nah, jilid 3
Harapannya bisa selesai jilid 3 dan jilid 4 ya. Kalau seandainya nanti belum selesai jilid 3-nya, misalkan jilid 3-nya dia di halaman 20 atau masih halaman 11, nanti dia berarti munakasyahnya jilid 2 karena jilid 3-nya belum selesai. Dan insya Allah kalau semester depan orang tuanya mendampingi di rumah terus untuk motivasi, bisa lah tercapai target itu bisa. Anak-anak itu sebetulnya pandai-pandai ya, tinggal komandannya di rumah ini mengarahkannya bagaimana. Jadi ayah sudah dibaca belum? Kalau nggak bisa ngajari ya, sudah dibaca berapa kali? Dia tak baca sekali kurang, ayah diulangi lagi ya, bisa sampai 5 kali itu mengulang. Demikian juga surat pendeknya, hadisnya ya. Biasanya sama Bu Ami. Kemudian ini jilid 3 mulai panjang, pendek, oke? Masuk mawar ke halaman 13. Ya. Oke, hitung ya. Bacaan panjang dibaca panjang satu ayunan sama dengan satu alif atau 2 harokat. Ini termasuk namanya maqamul. Oke. Seperti halaman 13, coba saya berikan contoh baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza siratun, hadza lasairun. Nah, panjangnya harus seperti itu. Biasanya anak-anak hadza siratun itu belum terakhir. Atau hanya nggak dibaca panjang. Hadza siratun. Nah, itu panjang pendeknya sudah salah. Jadi dalam membaca Al-Quran ada kesalahan-kesalahan yang jali ya. Kesalahan jali itu kesalahan besar yang bisa merubah makna. Ini harus benar-benar dihindarkan. Mawon niku salah huruf. Biasanya anak-anak itu jimkak kok ya, perbedaan jilid, perbedaan titik itu ada yang bingung ya. Kemudian salah harokat itu sudah bisa merubah arti. Atau panjang pendek yang maqabihi. Ketika panjang dibaca pendek atau yang pendek dipanjangkan, itu sudah bisa merubah makna. Oke. Jadi kalau seperti bab dengung nanti yang di jilid 5 itu ada lagi yang tadi miring, itu bab miring tadi A, E dibaca, I dibaca agak E, U dibaca agak U, itu miring, itu kesalahan kecil tidak berubah arti tapi makruh untuk dilakukan. Jadi pentingnya sebagai orang tua ikut mendampingi anak belajar di rumah. Kita di pembiasaan itu nanti akan menciptakan kebiasaan sampai anak-anak dewasa. Oke? Jadi seperti itu, bacaan panjang nggak boleh dipendekkan. Jadi biasanya momoknya di jilid 3 itu adalah panjang pendek. Seperti baris 3. Ila kita biha. Loh, tanya harusnya panjang. Kata panjang dibaca satu ayunan ya. Biha dan masalah. Dan harusnya panjang tapi dibaca pendek. Jadi ila kita biha dan masalah. Nah seperti itu harus sesuai dengan kaidah tajwid yang diajarkan. Kalau di jilid 3 ini materinya adalah maqabihi, yaitu panjang pendek sampai mat jaiz sama mat wajib. Itu yang cara panjang ya Ibu. Insya Allah panjenengan semua paham dengan tanda niku di Al-Quran. Ada syarat panjang yang bertemu hamzah atau hamzah bentuknya alif. Itu kalau di ilmu tajwid boleh 2 alif atau 2,5 alif. Kalau di umi pakai 2 ayunan. Jadi seperti halaman 35 insya Allah. Nah anak-anak ini panjangnya, nah itu ya. Itu anak ila ajalin, panjangnya segitu ya. Itu 2 ayunan. Ila ajalin seperti itu. Oke, ini bab di jilid 3. Kan nggih? Insyaallah paham. Nanti ada silsilahnya jawab. Kalian bisa bertanya. Monggo sekarang kita masuk ke jilid 4. Jilid 4 kompetensi dasar yang dipelajari adalah huruf berharakat sukun. Oke, sama tasydid. Ditekan pembacanya, tidak boleh memantul. Ini alangkah baiknya kalau misalkan Pak Gufan barangkali memfasilitasi atau memotivasi
orang tuanya yang punya dia punya keinginan belajar Al-Quran bersama di lembaga gitu ya, atau tempatnya di rumahnya orang tua bergantian, itu masya Allah gitu ya. Itu sungguh luar biasa. Semoga dimudahkan deh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang kita bawa sampai masuk yang lahat. Ya, insya Allah ilmu dunia juga penting ya. Tapi ini yang paling bisa Al-Quran, insya Allah kita berdoa supaya bisa memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Gak ada di depan. Saya coba panjenengan bayangkan dengan melihat saya. Slide-nya masih belum ketemu. Oh itu. Kadang-kadang di Al-Quran itu kan ada sukun, tapi melewati alif lam. Ya, bisa bayangkan? Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ketemu sukun seperti itu harus ditekan bacanya. Hal, titil. Ya, biasanya penyakitnya di tempat itu apa? Hal, titil. Ada bantulannya itu namanya tawalud, itu biasanya penyakitnya, dan itu harus benar-benar ditekan supaya tidak mengantuk. Hal titil ya itu. Kemudian di halaman 3 Sundan minta tolong dibukakan halaman 3. Nah, ya. Ada tulisan mal, ada tanda sama dengan, berarti dibaca apa? Sama. Bedanya apa? Itu ada alif lam. Jadi meskipun melewati alif lam, ketemu huruf bersukun atau tasdid nanti yang ke depan, itu ditekan baca langsung. Mal sama dengan mal, bukan mal. Fil sama dengan fil, langsung ditekan. Jadi langsung kita ke garis 4 ya. Malhutomatun, bukan malhutomatun. Kalau ada yang seperti itu, insya Allah ustadzanya langsung menyuruh diulangi le. Apa ini panjang? Mal, enggak pendek, langsung ditekan. Malhutomatun fil kholi wal jibala. Seperti itu, oke? Sama nanti ketika tasdid. Coba tasdid halaman 32. Ini banyak huruf bersukun ya. Jadi huruf bersukun itu ada yang sifatnya langsung berhenti mandek, ada yang mengalir, ada yang separuh mengalir. Itu anak-anak juga sudah dikenalkan. Walaupun istilahnya tidak disampaikan, misalkan mal ini ada separuh. Ada lagi yang nanti ketemu hamzah, mu itu langsung berhenti. Ada lagi yang sifatnya mengalir, tas itu mengalir. Ya, itu dipelajari di jilid 4. Oke. Nah, ini bab materi tasdid. Tasdid ditekan membacanya. Jadi seolah-olah hurufnya double. Allah sama dengan Allah. Balla sama dengan balla. Sama ya, walaupun melewati alif lam, pokoknya ketemu tasdid langsung ditekan. Seperti yang halaman 24. Rabbil alamin. Afala tadakkaruna. Nah, lihat tulisannya. Hatta yatabayyana. Oke, seperti itu. Insya Allah kompetensi dasar yang harus dimiliki anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak belum naik di halaman tersebut atau mungkin lamanya itu mungkin penyakitnya ya di situ. Itu anak-anak didampingi, ayo le baca lagi. Jangan mendengarkan saja. Syukur-syukur kalau misalnya panjenengan tahu kaidah tajwidnya bisa mengajari. Betul nggih? Itu kalau dari kompetensi dasar membaca jilid. Yang berikutnya adalah hafalan. Oke, hafalan sekali lagi yang terpenting adalah surat Al-Fatihah. Ya, panjenengan sering ngomongin putranya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering begitu? Ya kan? Itu umum, kesalahannya umum. Jadi anak-anak harus bisa membedakan huruf ain dengan hamzah, hak dengan ha, karena kalau tertukar itu bisa berubah. Ya, Bismillahi itu pakai ha, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Nirrahim. Itu sering ya kesalahan anak-anak.
bukan alham pakai hak niku alhamdulillahi rabbil alamin pakai ain bukan alamin ya sudah berbuah huruf ya tidak boleh. Siratal ladzi itu biasanya anak syiratal boten bisa anak kadang-kadang kita begitu boten apa boten nggih boten apa boten nggih ya itu nggih karena Al-Fatihah itu adalah wajib ya di sholat itu wajib. Takutnya kalau Al-Fatihahnya salah itu bisa nopo sholatnya tidak diterima. Saya paling ingat itu sama guru kami ya. Jadi kalau ketika kita sholat berjamaah habis itu bacaan imamnya ternyata tidak mumpuni, baca Al-Fatihahnya salah, itu kita boleh membatalkan niat sholat berjamaah jadi sholat sendiri ya karena sudah bacanya misalkan imamnya itu baca ainnya dibaca hamzah itu sudah berubah panjang pendeknya apalagi ya itu sedemikian penting sehingga seperti surat Al-Fatihah yang dibaca berapa kali dalam sehari Bapak? Ya dan untuk saya tanya Pak, satu hari ini itu membaca surat Al-Fatihah minimal berapa kali? Kita? Hah? 10? Bapak sholatnya sudah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba dihitung bersama-sama. Kalau subuh berapa? 2. Itu sholat wajib saja ya, 2. Zuhur 4, 6. Habis itu asar 4. Jadi berapa? 10. Habis itu maghrib 3, 13. Isya 4. Berarti sehari kita minimal baca Al-Fatihah berapa? 17. Okay. Jadi harus benar-benar untuk Al-Fatihah minimal itu harus benar. Demikian juga surat yang lain, anak-anak di sini juga diajarkan. Jadi surat An-Nas, cara mendengarnya, hurufnya, tatilnya itu juga sudah diajarkan sedemikian rupa. Jadi membacanya harus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa ada seperti itu? Ya memang itu ada nun tasydid harus dibaca di muka. Oke, seperti itu kira-kira mungkin apa yang saya sampaikan harapannya sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat dan bisa panjenengan terapkan dalam mendampingi anak-anak. Semoga dimudahkan karena itu titipan Allah nggih ya. Jadi tidak bisa panjenengan pasrah 100% kepada pihak sekolah, tapi mohon membantu pendampingan di rumah. Setidaknya mengingatkan untuk murajaah. Oke. Kemudian jangan lupa buku prestasinya di rumah itu dibaca apa boten? Iya, ya kasihan putranya nanti kalau tidak diperhatikan ya. Jadi biasanya itu saya pengalaman kalau jadi guru ya, wah satu halaman, tanda tangan orang tuanya nggak ada. Itu gurunya nangis, masya Allah orang tuanya kemana? Mungkin keluar negeri nggak pulang-pulang mungkin ya. Itu jangan sampai seperti itu. Ini kan dengan buka, kadang-kadang ada catatan dari gurunya, dan dengan juga besok. Oh anakku tiba-tiba ada kesulitan ini. Atau kalau misalkan bersih nggak ada catatannya, alhamdulillah beralamin saya tidak bermasalah. Seperti itu, oke? Harapannya kita makso. Ya ini anak kita, kan bukan anaknya tetangga ya bu ya, bapak. Ya ini amanahnya Allah ini kita jaga, biar kita juga mendidik anak-anak seperti kita sebut tadi, dan insya Allah mendapatkan berkah juga dan terus menerus sampai anak dewasa. Semoga dimudahkan, nggih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada sesuatu tanya jawab, Bu? Ya, Bu Biba, pripun?